Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Perkara yang merusak puasa Ramadan kita yang ketiga adalah berpuasa tetapi masih melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ingatlah saudaraku semuanya bahwa puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun yang terpenting juga hendaknya kita mampu menahan diri kita dari berbagai macam perkataan perbuatan yang dilarang. Bukan hanya yang dilarang, yang makruh sekalipun itu kita tinggalkan agar kita senantiasa mendapatkan hal-hal yang menyempurnakan puasa kita. Coba kita perhatikan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketahuilah, amalan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai macam syahwat. Yang syahwat itu sebenarnya adalah mubah ketika di luar puasa, seperti makan, minum, ataupun berhubungan badan dengan pasangan yang halal, suami atau istri. Tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah juga meninggalkan perkara yang dilarang, seperti dusta, perbuatan zalim, permusuhan, dan seterusnya. Juga dalam petuah yang sangat indah, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, seperti halnya tidak menyakiti sesama, tidak menyakiti tetangga, bersikap tenang, dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini kan luar biasa, sangat telak sekali kepada kita. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mampu menjaga diri, lisan, perbuatan dari hal-hal yang dilarang, apalagi di luar puasa. Karenanya ini adalah merefresh kita. Seperti halnya bumi ini yang sekarang baru merefresh dari perbuatan-perbuatan zalim dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kondisi saat ini, kita pun jadikan momentum ini untuk merefresh kita, mengintrospeksi, bermuhasabah, agar di bulan Ramadan ini semakin baik, setelah bulan Ramadan akan semakin lebih baik, dan kita betul-betul mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan sejelek-jelek puasa hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Ini yang harus kita perhatikan betul, jangan sampai ini menjadi lakop bagi kita. Padahal tidak sedikit orang puasa menahan lapar dan dahaga, tapi dia bermaksiat, melakukan dosa, dan seterusnya. Lisannya tidak luput dari perkataan jorok, tidak baik, mengarah kepada raufas tadi. Perbuatannya juga lagun dan seterusnya juga dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Rajab mengatakan, ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan makan dan minum. Na'udzubillah. Anak kecil aja bisa meninggalkan makan dan minum. Kalau kita sudah balik, sudah dewasa, tentu kita bisa berpikir dengan jernih hati yang bening dan seterusnya, bahwa puasa kita jangan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Pertanyaannya yang terakhir, teman-teman semuanya, apakah dengan berkata dusta, bohong, yang tidak bermanfaat, rofas termasuk itu, atau melakukan maksiat sekalipun di bulan puasa, atau orang yang melakukan puasa, lantas puasanya menjadi batal? Coba perhatikan perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub tadi yang sudah saya sampaikan di atas, yang mubah sekalipun tidak akan sempurna sampai seseorang menyempurnakan dengan meninggalkan perbuatan haram. Jadi, walaupun puasa, orang yang berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga melakukan hal-hal yang dilarang, semisal berkata bohong dan seterusnya, orang semacam ini
memang tidak batal puasanya. Artinya tidak batal puasanya, dia juga tidak diperintahkan untuk mengqadha, mengulangi puasanya. Hanya saja pahalanya, balasan kebaikannya tidak sesempurna dengan orang yang melakukan puasa, tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa yang sudah kami sampaikan di awal-awal. Kesimpulannya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan, dusta, bohong, fitnah, ghibah, bermaksiat yang lain dari lisan atau perbuatannya, maka puasanya tetap sah. Sekali lagi, puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perihal semacam itu, yakni perbuatan maksiat di tengah kita menjalankan puasa. Tetapi kita senantiasa, semoga Allah kokohkan iman, melakukan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, mengisi dengan hal-hal positif yang berdampak pada kehidupan kita dunia dan akhirat dengan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.